Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan mulai frustasi bersama orang ketiga, meski awalnya terlihat sombong sekali. Ya, ketika mantan baru saja bersama orang ketiga, artinya baru berpisah dengan kita, kan wajar kalau dia menunjukkan kesombongan yang luar biasa. Namanya juga baru jatuh cinta, baru sayang-sayangnya, baru senang-senangnya dengan orang ketiga, sehingga dia terus memamerkan kebersamaannya dengan orang ketiga. Ya, pamer foto sedang belanja di Instagramnya bersama orang ketiga, pamer video sedang makan siang di restoran yang paling mahal bersama orang ketiga di stories Instagramnya, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, maka memang yang membuat kita stres itu selain memang kesombongan mantan, juga rasa penasaran kita. Ya, kalaupun mantan sombong dan kita tidak penasaran, tentu segala sesuatunya akan baik-baik saja, kan? Nah, karena kita penasaran, kita terus ngintip media sosialnya mantan, maka itu juga bisa membuat kita jadi stres, ya. Karena setiap kita melihat kemesraan mantan dengan orang ketiga, kita jadi kepikiran. Bahkan mungkin kalau mantan dan orang ketiga terlalu mesra, itu bisa membuat kita nangis-nangis sampai tidak bisa tidur. Kalaupun tidur, ke mimpi-mimpi tentang mantan dan orang ketiga. Nah, sekarang bagaimana dengan mantan? Apakah mantan yang sedang mesra-mesranya bisa merasakan stres seperti kita juga? Bahkan mungkin merasakan frustasi dengan orang ketiga. Jadi ada 3 ciri-ciri yang bisa kita lihat bahwa mantan mulai frustasi dengan orang ketiga. Hidup itu, ya, kan tidak jalan itu kalau kita bawa mobil seperti ini lurus-lurus terus, kadang-kadang harus belok. Jalannya juga tidak mulus terus, kadang-kadang ketemu jalan yang berbatu kerikil, jalan yang bolong-bolong, ketemu jalan tanah dan seterusnya. Ya, hidup seperti itu. Memang kelihatan awalnya sedang senang-senang, ya, tetapi lanjut jadi bersusah-susah. Nah, ada 3 ciri-ciri mantan mulai frustasi, ya. Yang pertama, kita lihat sekarang postingan mantan bersama orang ketiga di media sosialnya. Nah, ini kalau kita penasaran nih, ya, selalu ngintip media sosial mantan, terus berkurang, bahkan mulai berhenti. Kenapa demikian? Karena kan untuk membuat postingan tadi butuh biaya. Makan di restoran kan yang bayari mantan, bukan orang ketiga. Ya, piknik di tempat wisata, untuk menuju tempat piknik tadi butuh kendaraan. Ya, juga keluar biaya. Yang bayari, yang neraktir juga mantan, bukan orang ketiga. Belanja barang-barang branded juga butuh biaya. Nah, ketika biaya uang terus, kan lambat laun kan tabungan mantan kalaupun banyak akan habis, ya. Apalagi kita tahu persis tabungan mantan sedikit, maka cepat saja dompet mantan segera tipis, tabungannya juga menipis. Nah, maka pada saat itulah titik baliknya mantan mulai frustasi, yang bisa kita lihat dengan mulai berhentinya postingan-postingan mantan dan orang ketiga di media sosial mantan. Kalaupun mantan masih berusaha mencitrakan dia bersama dengan orang ketiga, biasanya yang dia posting itu adalah
sisa-sisa foto-foto, video-video lama bersama orang ketiga, atau repost ya, memposting ulang. Nah, kan kita bisa lihat itu ya, orang misalnya datang ke sebuah mall ya. Mallnya di mana kita bisa lihat itu ya dari backgroundnya. Kira-kira kan kita juga sering ke mall tadi, cukup hafal lah suasananya di sana. Terus yang paling kelihatan tentu pakaian yang digunakan ya. Mantan sudah posting itu kebersamaannya bulan lalu, dan kita bisa lihat dia repost lagi sekarang, walaupun tidak repost foto yang sama, tetapi di tempat yang sama. Pakaiannya sama, pakaian orang ketiga juga sama. Nah, itu menunjukkan tuh bahwa sebenarnya masa-masa sombong tadi sudah selesai ya. Sekarang mantan sudah tidak punya kemampuan lagi itu untuk membiayai perjalanan cintanya dengan orang ketiga, sehingga yang dia lakukan untuk mencitrakan bahwa dia dan orang ketiga tetap baik-baik saja, daripada ditanya macam-macam oleh teman-teman di media sosialnya, maka yang dia lakukan memposting sisa-sisa foto saat masih bersama orang ketiga dulu ya. Kalau kemudian fotonya sudah habis, maka postingan-postingan tadi akan terlihat berhenti. Yang kedua, kita bisa melihat perubahan pada fisik mantan ya. Mantan sekarang terlihat capek, terlihat kurus kering ya. Kenapa? Ya karena kurang makan, uangnya untuk neraktir orang ketiga terus ya. Terlihat capek karena harus berpikir bagaimana sekarang mengembalikan keuangannya seperti sedia kala setelah dihabiskan semuanya oleh orang ketiga. Kemudian terlihat lebih tua daripada usianya, terlihat kusut, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu kita bisa lihat tuh pada postingan mantan, kalau dia memposting fotonya sendiri atau melalui postingan teman-teman, sahabat-sahabat mantan, teman kerjanya mantan. Mungkin mantan sudah tidak pernah posting di media sosialnya sendiri, tapi teman-temannya masih posting, misal ketika sedang bekerja. Terlihat betul bahwa mantan sangat kusut pada saat ini ya. Itu yang kedua cirinya. Dan yang ketiga, kalaupun mantan posting sesuatu, dia banyak mengeluh ya. Mengeluh kalau nyari kerjaan sulit ya. Mengeluh kenapa rezeki sepertinya agak tidak lancar pada saat ini, tidak seperti dulu rezeki seperti air yang banjir begitu, tapi sekarang kok rezeki itu sedikit-sedikit begitu kan. Kemudian mengeluh ya, karena punya pasangan yang selalu mengeluh, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ketika kita melihat tiga tanda ini, itu ciri-ciri bahwa mantan mulai frustasi dengan orang ketiga ya. Nah, memang biasanya sebuah pengkhianatan itu ujung-ujungnya adalah penyesalan. Kenapa demikian? Karena sesungguhnya seseorang yang sudah bersama dia itu yang terbaik, tapi dia tidak belajar untuk bersyukur, tidak pernah merasa puas, sehingga dia mengkhianati dan mencari seseorang yang baru. Dia berpikir akan menemukan kebahagiaannya, justru yang dia temui adalah kebangkrutan dan penderitaan ya. Maka kita selalu diajarkan untuk belajar bersyukur. La'in syakartum la'azidannakum wala'in kafartum inna azabil lasyadid. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku atas kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih ya. Nah, ketika orang mengkhianati, maka bagian dari azab itu adalah dia mengalami stres,
frustasi dengan pasangan barunya yang awalnya dia harapkan justru akan membuatnya menjadi lebih bahagia. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.